Napa jenenge Mas? Mas Gusman. Pemalange pundi jenengan? Ikut manunggal sudah lama apa baru? Sudah lama. Dari tahun berapa? 2003. Berarti asma sejatinya sudah dilungguhkan. Belum tahu. Sudah dikasih tahu. Belum tahu tapi sudah dikasih tahu. Maksudnya pripun iki? Oh. Lah itu sudah dilungguhkan apa belum? Mboten ngertos. Oh. Semonten ugi panjenengan Pak De sami mawon. Nggih, kula madhep teng jenengan kok. Karep piyambak. Awit tahun pinten? Oh, kalih tahun. Nggih. Nggih, nggih. Saking kadang sinten niku? Pemalang. Oh, Kajen, saking Kajen. Oh, nggih, nggih, Pak Muradi Kajen. Nggih, kula tepang, kula tepang. Asma sejatine sampun dilenggahaken napa dereng? Oh, dalam ngertos. Namun kunci tok. Rong tahun hanya tahu kunci saja. Luar biasa. Mas sinten jenengan? Mas Usman. Ikut laku kunci sejak tahun 2003. Tentang asma dilungguhaken tidak paham sama sekali. Luar biasa. Luar biasa. Begitu mahalnya wahyu pancagaib, bukan? Hanya wong edan bagu yang mengobral wahyu pancagaib. Di luar sana masih terlalu banyak yang mahal menghargai wahyu pancagaib. Namun jangan karena mendapat obralan dari saya terus panjenengan meremehkan. Kenapa saya mengobral wahyu pancagaib dengan gratis? Karena saya pernah mengalami betapa pedihnya, betapa kecewanya, betapa sedihnya orang ingin tahu, ingin memahami, ingin mengerti. Itu saya pernah mengalami kesulitan-kesulitannya seperti apa. Sebab karena itu saya pernah nadar atau berjanji, bahkan bisa dikatakan bersumpah, kalau Tuhan mengizinkan saya bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui, saya tidak akan mempersulit siapapun yang ingin mengerti, siapapun yang ingin memahami, siapapun yang ingin mengetahui. Terlebih lagi tentang hidupnya sendiri, yaitu wahyu pancagaib. Karena saya pernah mengalami loro-lopone. Tidak sedikit yang seperti panjenengan. Bahkan ada yang 20 tahun lebih hanya tahu kunci tok. Selebihnya tidak paham, tidak mengerti, apalagi prakteknya. Hanya disuruh nyari sendiri. Angger
kunci wae mengko ngerti dhewe, paham dhewe, tahu dhewe. Itu anak kecil saja bicara seperti itu bisa kayaknya. Lalu tujuan panjenengan menemui saya di Gubuk Jenggolo Manik ini bagaimana Mas Makmur? Mas Makmur, Mas Makmun, siapa? Usman. Pripun Mas Usman? Apakah mau ikut gembleng? Apa mau mempelajari Wahyu Pancagaib lebih dalam lagi? Dua-duanya. Ada izin dari keluarga? Ada, maksudnya pamit nggih, ndak minggat nggih. Soalnya ono sing minggat, margo ora disetui, ora direstui bojone ana sing minggat. Pak De minggat napa izin Pak De? Oh izin nggih. Oh nggih poyan. Oh nggih bener. Leres Pak De. Nggih, nggih. Untuk sebuah kebaikan kenapa harus takut? Nggih. Untuk sebuah kebaikan kenapa harus takut? Jadi terbuka itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi, ujung-ujungnya jadi masalah, jadi perkara. Untuk kadang dari kelambu, nggih. Pripun? Nderek gembleng. Oh. Sekalian karo gembleng. Tapi sampun nglampahi patrap. Oh nggih. Nggih. Soalnya Wahyu Pancagaib itu kan kasunyatan. Jadi kalau ndak sambil praktek, cuma mempelajari pengertian pemahamannya saja, yang nggak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena Wahyu Pancagaib adalah kasunyatan yang urip. Jadi mempelajari pengertian dan pemahaman serta pengetahuannya dan praktek. Prakteknya yang ngelakoni patrap samadhi. Saged bisa. Tentang gembleng. Gembleng itu sebenarnya sama dengan manekung. Pak nggih, sama dengan manekung, hanya beda istilah saja. Kalau manekung itu pengabdian atau mengabdi kepada hidup. Nah, kalau gembleng itu mengkhususkan diri kepada hidup. Beda tipis nah. Ngabdi karo mengkhususkan diri kan. Ngesor dhuwur galengan Pak. Di dalam manekung waktunya tidak bisa diprediksi. Tapi di dalam gembleng kita bisa memprediksi waktunya, yaitu 7 hari 7 malam. Karena di dalam gembleng ada 7 dimensi atau 7 patrap atau 7 laku yang harus kita lalui. Nah, masing-masing tahapannya itu diselesaikan selama sehari semalam. Karena ada 7 tahap berarti 7 hari 7 malam. Itu kalau mematuhi aturan. Karena di dalam manekung yang ada aturannya, di dalam gembleng ya ono aturane. Jika aturan ini dipatuhi dalam artian dijalankan, ya bisa 7 hari 7 malam. Tapi kalau aturannya diabaikan, nggak bisa lah. Tidak bisa. Karena kalau aturannya
diabaikan, sama halnya tidak bersungguh-sungguh alias bermain-main. Tidaklah layak bermain-main kok sampai bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Itu nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya. Jadi saya harap untuk yang sedang laku gembleng, maksimalkan pengkhususan diri panjenengan kepada hidup pribadi panjenengan sendiri. Sedangkan aturan-aturannya saya tulis dan saya tempelkan, saya tulis besar-besar dan saya tempelkan di dinding. Kalau sampai terabaikan ya berarti tidak bersungguh-sungguh. Nah, kalau tidak bersungguh-sungguh, ya silakan mau lama di sini, silakan. Panas Pak Web, duduk di tempat kadangan tuh jenuh, panas gerah. Lah panjenengan datang ke sini itu tujuannya apa? Kok sampai punya pemikiran panas jenuh kalau duduk di tempat kadangan? Datang ke sini itu tujuannya apa? Datang ke sini itu tujuannya mencari hiburan. Kalau mencari hiburan di mall atau bioskop, bukan di sini. Kalau mencari tempat yang dingin di puncak gunung atau di dalam hotel ruangan AC, bukan di sini tempatnya. Yang namanya orang laku sudah pasti panas perih, jenenge wong laku. Tidak di sana, tidak di sini. Jadi jangan pernah sampai terlintas di dalam pemikiran duduk di tempat kadangan menjalankan aturan-aturan gembleng kok terlintas sebuah pemikiran panas jenuh. Kalau itu sampai terlintas berarti panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Nah, kalau tidak bersungguh-sungguh ya jangan mengharap kesuksesan, jangan mengharap keberhasilan. Lagi pula, tidaklah masuk akal kalau dipikir dengan nalar, kalau dibatin dengan nurani, itu ndak masuk nurani, tidak masuk akal. Duduk di sini di tempat kadangan, tempat di mana kita sedang kumpul ngariung di sini, bisa sembari memandang pepohonan. Kalau ada angin, bisa menikmati sejuknya angin. Dimanapun tempat, kalau lagi nggak ada angin ya podo ae panas. Bisa melihat orang lain lalu lalang ke sana ke sini berkegiatan. Bisa sambil medang, sambil ngerokok, sambil makan dan bla 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 lainnya. Kok dikatakan panas dan jenuh? Itu ndak ketemu nalar, ndak masuk akal, ndak masuk nurani, ndak ketemu nuraninya. Kalau panjenengan ingin tahu leluhur-leluhur kita zaman dulu yang namanya gembleng, kalau di tengah hutan itu menempati gua yang gelap. Di dalam gua itu hawanya saja pengap, ambekannya ora iso nyaman karena oksigennya yang terbatas. Kalau dilakukan di rumah, di dalam kamar, pintunya ditutup tanpa lampu, tidak akan keluar dari kamar kalau belum selesai ngeblengnya. Nah, kita iso karo medang, rokok, santai, mangan, nyawang, wit-witan, iso menikmati semilire angin, kok ngomong panas, ngomong jenuh, berarti tidak bersungguh-sungguh. Dulu sang pelopor Wahyu
Wahyu Pancagaib, yaitu Rama Semana Sastra Hadijoyo ngebleng itu 1 minggu 7 hari 7 malam di dalam kamar, tidak keluar. Di dalam kamar ngapain? Hanya melakukan patrap samadhi. Bukan selain patrap samadhi, kui pitung dino pitung bengi ning jero kamar, ora metu. Tapi tidak ada satupun sejarahnya yang meriwayatkan Rama Semana Sastra Hadijoyo ketika gembleng itu tadi ngomong, wah ning jero panas, wah kesel, itu nggak ada. Coba kalau panjenengan yang seperti itu, mampukah panjenengan? Untuk yang hendak mengikuti laku gembleng, selain aturan atau tata krama laku gembleng, ada 7 tahap yang harus panjenengan lakukan selama panjenengan laku gembleng. Tahap pertama, melakukan patrap samadhi kunci sehari semalam. Tahap kedua, melakukan patrap samadhi paweling sehari semalam. Yang ketiga, melakukan patrap samadhi singkir sehari semalam. Yang keempat, melakukan patrap samadhi mijil soan sehari semalam. Yang kelima, melakukan patrap samadhi mijil sampurno sehari semalam. Yang keenam, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sehari semalam. Dan yang ketujuh, atau di malam terakhir atau di hari terakhirnya, adalah melakukan patrap samadhi manunggal jati sehari semalam. Itu kalau panjenengan mentaati aturan-aturan laku gembleng atau adat istiadatnya laku gembleng. Kalau panjenengan tidak mematuhi, ya embuh. Saya tidak tahu apakah 7 hari 7 malam itu cukup untuk yang sedang bermain-main alias tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan untuk kadang yang laku gembleng, yang sudah laku gembleng atau yang sedang laku gembleng, malam ini hari keberapa buat panjenengan? Hari ke-8. Hari ke-8 itu melakukan patrap apa ya? Kayaknya nggak ada tuh, soalnya hanya 7 hari 7 malam. Kok bisa sampai hari ke-8 itu melakukan patrap apa ini di hari ke-8-nya ini? Di hari ke-7 berarti panjenengan sedang melakukan patrap samadhi manunggal jati kan? Namun patrap samadhi manunggal jati panjenengan tidak maksimal. Bukan hanya belum maksimal, tapi tidak maksimal. Mungkin panjenengan kurang klik pemahamannya. Malam ini saya akan menguraikan tentang patrap samadhi manunggal jati dan tolong diperhatikan, nggih. Jadi malam ini panjenengan mengulang ya, mengulang patrap samadhi manunggal jati. Karena patrap samadhi manunggal jati yang sudah dilakukan tidak maksimal. Mungkin panjenengan kurang klik pemahamannya. Dan saya akan menguraikan pemahaman tentang laku patrap samadhi manunggal jati. Saya mohon panjenengan memperhatikannya baik-baik.
ketika hari sudah mulai petang, jam 6.05 itu kan sudah petang, panjenengan harus sudah siap lahir batin jiwa raga maksudnya untuk melakukan gembleng. Yeah. Jadi jam 6.05 itu panjenengan sudah harus siap segalanya. Jangan sampai jam 6.05 atau setengah 7 panjenengan baru mandi. Berarti panjenengan kurang siap. Jam 6.05 petang panjenengan sudah harus siap jiwa raga untuk melakukan gembleng. Terhitung mulai dari jam 6.05 ke atas, panjenengan baru melakukan patrap samadhi sesuai tahapan yang sudah dicapai. Dan malam ini tahapan panjenengan adalah tahapan patrap samadhi manunggal jati. Sebagai berikut pemahamannya. Di dalam diri setiap manusia hidup itu ada 5 ruh, atau ada 5 ruh di dalam setiap diri manusia hidup. Masing-masing 4 anasir dan hidup. Di sini pentingnya laku manunggal. Di sini perlunya laku kunci. Agar supaya tubuh kita yang satu ini tidak digerakkan, tidak dikehendaki oleh 5 ruh. Tubuh kita kan cuma satu. Coba panjenengan pikir, kalau satu tubuh ini yang menghendaki 5 ruh. Satu ruh menghendaki tubuh kita ke timur. Satu ruhnya lagi menghendaki kita ke barat. Satu ruh lagi menghendaki kita ke utara. Dan satu ruh lagi menghendaki kita ke selatan. Sementara yang satu ruhnya menghendaki kita jungkir walik. Dadi apa ragane jenengan? Di sini perlunya laku kunci, pentingnya laku manunggal, agar supaya satu tubuh kita ini dikehendaki oleh satu ruh saja, bukan jadi rebutan 5 ruh. Karena apa? Karena isi raga kita, isi tubuh kita adalah 5 ruh, yaitu 4 anasir dan hidup. Hidup sebagai penggerak dan memiliki kuasa berkehendak. Sedangkan 4 anasir kita atau 4 ruh lainnya juga merasa punya hak menghendaki walaupun tidak bisa menggerakkan. Yang bisa menggerakkan tubuh kita adalah hidup, bukan 4 anasir. Tapi tubuh kita ini dikehendaki oleh 5 ruh. Satu, yang utama adalah kehendak hidup, dan yang abal-abal adalah kehendak 4 anasir. Jadi 4 anasir kita itu hanya bisa berkehendak, tapi tidak bisa menggerakkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu tidak sedikit manusia hidup di dunia ini mengalami masalah-masalah, penderitaan-penderitaan, bahkan mengalami sakit. Karena apa? Karena satu tubuhnya dikehendaki oleh 5 ruh buat rebutan. Empat ruh atau 4 anasir ini memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya sebagai kakang kawah adi hari-hari, sedulur getih lan tunggal ketok puser. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan air, angin, api, dan
juga yang mengatakan sebagai Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan bagi 4 anasir atau sedulur papat kita ini. Dari sekian banyak sebutan-sebutan itu, sebutan yang paling mudah diingat dan saya rasa itu sudah umum, yaitu sebutan sebagai mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Sebutan ini paling mudah untuk diingat, paling mudah untuk dihafal. Sedulur papat atau 4 anasir, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah, dan hidup yang menjadi isi raga kita, ini kita tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Karena mereka berlima adalah ruh utama raga kita. Ruh utama raga kita. Raga kita ditempati oleh banyak ruh. Raga kita itu ditempati oleh banyak ruh. Misal contoh, rambut kita, di dalam rambut atau bulu kita itu juga ada ruhnya. Sebab itu rambut kita terus tumbuh. Di dalam kuku kita juga ada ruhnya. Bahkan di setiap lubang pori-pori tubuh kita juga ada ruhnya. Namun ruh yang paling utama adalah 5 ruh. Hidup, mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Itu adalah ruh yang paling utama. Ruh yang bisa menjadikan kita itu, ini, dan lain sebagainya. Sebab karena itu kita tidak boleh lupa. Sama sekali tidak boleh lupa. Masing-masing 5 ruh ini memiliki tempat sendiri-sendiri dan mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ruh suci kita atau hidup bertempat tinggal di detak jantung dan dia menguasai seluruh jiwa raga kita. Sedangkan yang 4 anasir atau mutmainah, aluamah, amarah, supiyah adalah pembantunya hidup. Yang masing-masing bertempat tinggal. Mutmainah di kedua mata kita, fungsinya untuk melihat, tugasnya untuk melihat. Aluamah bertempat tinggal di hidung kita, tugasnya untuk mencium. Amarah bertempat tinggal di kedua telinga kita, tugasnya untuk mendengar. Sedangkan supiyah bertempat tinggal di lidah kita atau mulut, tugasnya untuk merasa. Bukan untuk menggerakkan tubuh kita, apalagi menghendaki tubuh kita. Yang berkuasa, yang mempunyai hak menghendaki dan menggerakkan tubuh kita itu adalah hidup, bukan 4 ruh atau 4 anasir. Agar supaya
tubuh kita yang satu-satunya ini tidak menjadi rebutan 5 roh, maka 5 roh ini tadi harus dimanunggalkan. Harus dimanunggalkan sehingga tersebut sebagai ruh suci atau ruh kudus, yang tak lain dan tak bukan adalah ruh Tuhan atau ruhe Gusti Allah. Caranya memanunggalkan mereka berlima seperti apa? Melakukan patrap samadhi manunggal jati. Ingat, sebutan bagi mereka berempat yang paling mudah dihafal dan diingat adalah mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Tempat tinggalnya mutmainah di mata, aluamah di hidung, amarah di telinga, supiyah di mulut. Prakteknya, setelah sudah siap duduk melakukan patrap samadhi, langkah awal koreksi dulu sikon panjenengan. Nyaman atau belum? Kalau belum nyaman, cari posisi yang nyaman, ditoto lunggui. Nah, kalau duduknya sudah tertata dan terasa sudah nyaman, langkah awal lakukan patrap palungguh, kemudian bersabda palungguh jati. Dalam artian, sedulur papat atau 4 anasir kita ini kita perintah untuk manunggal jadi satu dengan hidup. Sabdanya, sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Itu perintah bagi mereka berempat. Dengan perintah, ketika kita dalam sikon patrap, mereka berempat tidak bisa membantah, tidak berani membantah. Setelah bersabda sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, masih tetap dalam keadaan patrap palungguh, segera giring mereka berempat menuju ke cakra otak. Lebih detailnya, di dalam diri kita selain 5 roh, di dalam diri kita selain 5 roh ada 3 singgasana hidup. Di dalam diri kita selain 5 roh yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 singgasana hidup. Singgasana pertama disebut sebagai Baitul Makmur atau otak. Otak ini adalah singgasana hidup yang pertama. Secara spiritual disebut sebagai Baitul Makmur. Singgasana kedua yaitu Baitul Muharram atau hati. Bukan jantung loh ya, hati. Hati adalah singgasana hidup yang kedua. Dan yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin kita sendiri. Mau laki-laki atau perempuan sama saja, bahwa kelamin kita adalah singgasana ketiganya hidup. Baitul Makmur atau otak adalah singgasana hidup ketika hidup menghendaki tentang dunia. Baitul Muharram atau hati adalah singgasana hidup ketika hidup menghendaki akhirat. Sedangkan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau kelamin
singgasana hidup ketika hidup menghendaki manunggalnya dunia akhirat. Tiga singgasana hidup ini harus selalu terjaga kebersihannya. Tidak boleh ternoda, apalagi terkotori. Kalau tiga singgasana ini sampai ternoda dan terkotori, hidup tidak akan mau bersinggasana di ketiga hal tersebut. Karena hidup adalah suci. Kenapa hidup disebut suci? Hidup adalah ruh Tuhan, ruhe Gusti Allah. Nah, Gusti Allah itu maha suci, berarti ruhnya kan suci. Jadi tidak akan mungkin sekalipun hidup mau bertahta di Baitul Makmur atau Baitul Muharram atau Baitul Muqaddas, kita tidak akan mampu jika tiga singgasana itu kotor. Karena apa? Karena jika sampai hidup bersinggasana di tiga singgasana ini, sedangkan tiga singgasananya ini kotor, maka hidup akan membersihkan. Dan ketika hidup membersihkan singgasananya sendiri, kita tidak akan mampu menerima kenyataannya. Tidak akan mampu menerima kenyataannya kalau dia sendiri yang membersihkan singgasananya sendiri. Satu, agar supaya tiga singgasana ini senantiasa terjaga kebersihannya. Yang kedua, agar supaya tiga singgasana ini selalu terawat kebersihannya. Dan kita bisa menghafal sikonnya tiga singgasana ini, maka 4 anasir kita atau sedulur papat kita harus dimanunggalkan dengan hidup dan diperjalankan ke tiga singgasana ini. Inilah yang disebut sebagai mi'raj dalam istilah agamanya. Mereka berlima harus dimi'rajkan ke tiga singgasana ini. Jika tidak, mereka tidak tahu apalagi hafal. Prakteknya, setelah Palungguh Jati bersabda sedulur papat kalimo pancel kumpulo nunggal suci, maka sesegera mungkin gerakkan atau perjalankan mereka berempat menuju cakra otak. Cakra otak adalah titik hotspot, pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur. Caranya, gunakan sesuai fungsinya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing. Mutmainah bertempat tinggal di mata, tugasnya melihat, maka gunakan kedua mata kita untuk melihat titik hotspot cakra otak yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur. Titik hotspot cakra otak itu terletak di antara kedua alis atau kening. Jadi mata digunakan untuk melihat atau memperhatikan cakra otak yang ada di tengah-tengah antara kedua kening. Aluama bertempat tinggal di hidung, tugasnya mencium atau menghirup. Maka gunakan hidung kita untuk mencium titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah antara kedua alis. Amarah bertempat tinggal di telinga, tugasnya mendengar. Maka gunakan telinga untuk mendengarkan titik hotspot cakra otak yang ada
Sedangkan subiyah bertempat tinggal di lidah atau mulut. Tugasnya untuk merasakan. Maka gunakan mulut kita untuk merasakan titik hotspot cakra otak yang ada di tengah-tengah kedua antara alis kita secara bersamaan. Jangan satu persatu. Kalau satu persatu nanti bertengkar. Karena keempat-empatnya sama-sama saktinya, sama-sama pinternya, sama-sama penipunya, sama-sama pecundangnya. Jadi mereka harus seiring, harus bersama. Kalau di tengah-tengah alis atau kening panjenengan merasakan tebal kaya wong gringgingen utawa kaya dene bagian tubuh ditempeli es, keram-keram piye di tengah-tengah alis, berarti mereka berempat sudah sampai di titik hotspot cakra otak dan manunggal menjadi satu di situ. Langkah kedua, kemudian perjalankan mereka berempat menuju ke cakra jantung. Cakra jantung adalah merupakan titik hotspot atau gerbang masuk menuju istana atau singgasana Baitul Muharram. Prakteknya seperti apa? Prakteknya lebih sederhana. Karena cukup menggunakan otak kita untuk berpikir tentang detak jantung. Cukup menggunakan otak kita untuk mikiri detak jantung kita sendiri. Nah, lebih sederhana kan? Yang sudah terkondisikan sejak tadi dengan patra palungguh. Ya. Ketika kita menggiring 4 anasir kita menuju ke cakra otak, kita kan masih tetap dalam keadaan patra palungguh. Maksudnya agar supaya detak jantung kita itu sudah terkondisikan ketika kita masuk ke ranah kedua atau langkah kedua. Lah, detak jantung yang sudah terkondisikan oleh tangan kanan kita inilah yang panjenengan pikiri, dipikir. Jika panjenengan bisa merasakan dan mendengarkan detak jantung panjenengan itu seirama atau seiring dengan denyut nadi panjenengan, berarti 4 anasir yang sudah manunggal di cakra otak sudah sampai di cakra jantung. Di dada sebelah kiri kita ada detak jantung. Di pergelangan tangan kanan kita ada denyut nadi. Ketika panjenengan melakukan patra palungguh, denyut nadi di pergelangan tangan kanan dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri itu manunggal. Jangan lupa itu. Lah, kemanunggalan antara denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kanan dan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri bisa seiring, tidak simpang siur, bareng tegese. Berarti 4 anasirir atau sedulur papat kita yang sudah manunggal di cakra otak sudah sampai di cakra jantung yang merupakan pintu gerbang masuk menuju singgasana Baitul Muharram. Maka biarkan
singgasana yang kedua ini bersifat gaib. Lalu robah patrap palungguh menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patrap kuncinya. Cara menghentikan patrap kunci adalah dengan memajukan kedua telapak tangan kita ke depan. Dengan seperti ini berarti patrap kuncinya sudah berhenti. Oke. Setelah berhenti patrap kuncinya, kemudian pisahkan kedua telapak tangan. Dengan seperti ini. Lah, ketika kita memisahkan kedua telapak tangan setelah melakukan patrap kunci, muncul rasa. Akan lahir sebuah rasa. Walaupun dua wujudnya, yaitu tangan kanan dan tangan kiri, tetap rasanya pasti sama. Kalau rasa yang lahir rasa tidak enak, berarti kedua tangannya pun rasanya tidak enak. Kalau rasa yang lahir rasa enak, berarti kedua-duanya juga rasanya enak. Sama, walaupun dua tangan tapi rasanya sama. Lah, nikmati rasa yang lahir di kedua telapak tangan itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, sembari menurunkan ke bawah secara perlahan. Lah, di sini sistemnya sudah otomatis. Ketika rasa apapun yang ada di kedua telapak tangan kita ini ternikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, lalu kita turunkan secara perlahan. Kenapa kok perlahan? Supaya menikmatinya itu tidak terganggu. Turunnya perlahan. Setelah kedua tangan ini sampai di tumpuannya masing-masing, secara otomatis mereka berempat sampai di titik hotspot cakra kelamin yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam singgasana ketiga, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Oke. Ketika mereka berempat sampai di titik hotspot cakra kelamin yang menjadi pintu gerbang masuk ke singgasana Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, pasti di cakra kelamin akan muncul rasa. Rasa apa? Saya tidak tahu. Bisa enak, bisa tidak enak. Ya. Bisa enak, bisa tidak enak. Dan apapun rasa yang muncul di cakra kelamin, lah rasa itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup terus menerus, lebih dalam, lebih dalam. Semakin dalam panjenengan menikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, maka semakin dalam panjenengan memasuki dimensi suci atau ranah suci atau keadaan suci. Jika dirasa sudah cukup, lakukan palungguh panutup. Kalau kurang nyaman, tapi kalau istirahatnya nyaman, tidak perlu palungguh panutup, langsung istirahat saja. Dan ingat, selama panjenengan beristirahat setelah patrap, panjenengan sedang menerapkan adat istiadat atau aturan laku gembleng. Jangan lupa itu. Apapun tersempurnakan dan menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Kalau harus berbicara, bicarakan tentang wahyu pancagaib, dan itu lakukan di sini, di tempat kadangan. Jangan di luar tempat kadangan. Okay. Namun ketika kedua tangan kita sudah sampai di
di dalam samadhi, kemudian rasa itu muncul di cakra kelamin. Nah, baru panjenengan menikmati rasa itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Cakra titik hotspot cakra kelamin sudah dijelaskan ya? Oke, siap. Kalau gitu tinggal prakteknya nanti nggih. Nah, mulai malam ini panjenengan mengulang patrap manunggal jati lagi nggih. Lakukan secara maksimal. Bisa paham deh? Untuk para pelaku gembleng lainnya, ingat, titik inti laku gembleng panjenengan ada di samadhi. Titik inti laku panjenengan ada di samadhi. Ada di ketika panjenengan bersamadhi. Kalau sampai kurang paham, tolong ditanyakan tentang samadhi yang baik dan tepat, karena itu yang menjadi penentunya. Soalnya beberapa hari yang lalu saya mendengar ada sebuah pertanyaan. Ketika bersamadhi, kalau mengalami mendapatkan rasa enak atau tidak enak itu diapakan? Berarti belum klik tentang samadhinya. Belum mengerti, belum paham tentang samadhi yang baik dan tepat. Buktinya masih punya pertanyaan seperti itu. Lawang diam kok punya pertanyaan, itu kan aneh. Berarti kan belum paham tuh. Jadi jangan sampai lupa, penentu laku gembleng panjenengan itu bukan ada di patrap, bukan ada di bacaan-bacaannya, tapi ada di ketika panjenengan bersamadhi. Nah, untuk pelaku gembleng kalau kurang paham, kurang mengerti tentang samadhi yang baik dan tepat, tolong dipertanyakan kepada kadang panjenengan yang sedang menemani panjenengan laku gembleng. Jangan diam saja. Sedangkan untuk poro kadang yang tidak sedang laku gembleng, terutama yang sedang menggantikan tugas saya, ingat, puncaknya kita adalah mijilake Rama. Puncaknya kita adalah bayar utang maring Rama, netepi janjine Rama. Rama bersabda, jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Ini sudah tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Di dalam laku manunggal tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Nah, kita sedang berada di ranah ini. Jadi maksimalkan laku panjenengan dan perluas kesadaran panjenengan. Karena saya perhatikan panjenengan kesadarannya masih berkutat di zona nyaman. Kesadaran panjenengan di dalam praktek menebar kebaikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, panjenengan masih berkutat di zona nyaman, belum luas. Jenengan malah mbok cegat iki.
sekali saya berkehendak memberikan informasi yang sangat cara anu iki wadi ya. Penting mesti rekamannya mesti chat. Itu tadi nggak tahu putusnya nyampe di mana, saya nggak tahu. Yang pasti para kadang yang di luar sana rekaman videonya tadi putus dan saya nggak menyadari entah sampai di mana, wis pokoknya tomponan apa anane. Selamat. Tomponan apa anane nyatane sing dipangestoni Romo hanya sebatas informasi itu kan. Sedangkan di bagian titik-titik yang Romo gak mangestoni lah kon piye. Aku kon ngulangin ya angel. Mau nek tak ulangin ya bisa, saya mengulangi kata-kata tadi bisa, tapi wis nganggone angen-angen wisan. Ya nganggo angen-angen wis gak murni maneh. Wis kemomoran. Yang pasti apa yang sudah saya informasikan tadi lakukan dengan maksimal, pasti panjenengan bisa. Saya dengan panjenengan gak ada bedanya ya. Saya dengan panjenengan tidak ada bedanya lah. Kalau saya bisa berarti panjenengan juga bisa. Saya rasa kadangan kita malam ini cukup sampai di sini nggih. Soalnya saya sudah gundah ini. Ketika mengetahui rekaman videonya ngedrop, berarti kan Romo mangestoni. Wis dadi gundah aku, wis kemomoran, otak saya udah kemomoran. Wis ono pamriye. Wis ono ego nih. Nah, kalau ini saya teruskan, panjenengan juga akan ikut kemomoran, nggih. Kalau sayanya ndak murni, panjenengan juga ikut termomori. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, jadi kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Kita bisa mengulangi di kesempatan lain, nggih. Hanya saja yang sudah saya informasikan tadi dicak sing temenanan, nggih. Supaya kita tidak mengalami kesulitan dan bisa membawa keberhasilan ke tengah-tengah keluarga yang kita cintai di rumah, nggih. Tercerahkan kita semua dan terima kasih.